sih? Sidangnya. Ini gimana? Gimana? Ramai ini ada di depan. Udah nggak apa-apa kan? Nah, gue sebelah dia aja deh. Orang yang baik. Jangan. Masuk dah. Panas juga kan? Nggak tahu juga mau ngapain. Bingung. Kita di sini atas panggilan kita mau jadi warga negara yang baik. Apa sih ininya? Ngobrol apa sih, disuruh apa sih? Ya udah kita datang deh, gitu loh. Sebenarnya nggak tahu juga, benar-benar nggak tahu kita. Tadi aja baru buatan aja baru kita dapat hari ini. Banyak sakit juga kaget gugatan yang tadinya iya bahkan ya iya bro, jadi kan biasanya itu dilampirkan ya dengan surat panggilan, nggak ada, itu kan juga udah aneh gitu loh. Tadi juga media juga kok bisa, kita nggak tahu, gugatannya nggak ada gitu loh. Kalinya nih bosku jangan lagi deh kan ada nah aku terbuka harapan Ibu Menko Kalkan. Jadi ini kita sampaikan pada hari Rabu minggu depan masing-masing membawa prinsipal dengan membawa sambil dibicarakan di meja sini apa mungkin juga kekurangan dan kelebihan kita bahas bersama-sama. Terima kasih. Kami semasa emang pengen datang aja, pengen lihat langsung, gemes juga sih sebenarnya. Ada apa sih gitu. Maksudnya juga kemarin pas saya bilang besok aku sidang loh, dia langsung bilang aku mau ikut ya, bukannya saya ngajak ya. Jadi dari situ juga saya tahu dia itu kegemesannya seperti apa, tahu. Jadi saya juga maksudnya bingung lah, kita berdua semua bingung, apalagi Lucky juga ya, semua bingung lah, apa sih ini sebenarnya, kok bisa jadi kasus ya. Enggak, karena kita yakin kita nggak salah, nggak tenang sih. Untung anaknya laki-laki, kalau cewek naik. Itu yang tadi saya gatel untuk ngomong sebenarnya, cuman saya berdua itu ngikutin apa prosedur mereka. Mereka lebih tahu lah bagaimana intinya. Kalau saya sebenarnya unek-unek banyak banget lah. Toh kalian juga yang tidak tahu pasti juga istilahnya menanyakan kita berdua ngapain sih sebenarnya di sini gitu loh. Sebenarnya ini suatu hal yang saya bilang saya juga nggak ngerti saya di sini. Sampai saya pas dari mediasi juga sebenarnya saya tadi tunjuk tangan, sebenarnya salah gua apa sih gitu. Salah saya apa ya? Saya bilang apa sih pasal yang saya salah? Ternyata apa tadi ya? Pelanggaran apa? Perbuatan melawan hukum katanya. Karena sampai sekarang juga saya nggak mengerti karena Lucky pun sama ya, kita berdua itu sama. Kita nggak pernah merasa melanggar karena kita tidak ada kontrak apapun. Dan kembali yang tadi saya mau unek-unek, saya bilang, kok ini dari WhatsApp bisa begini ya? Kok ini bisa begini? Semua unek-unek saya tadi tidak keluar sebenarnya. Pastinya kita juga bingung, makanya sama-sama bingung, pengen tahu, pengen cepat selesai, makanya kuasa hukum ya. Kita sekarang bertiga itu benar posisi bingung, salah di mana, kok bisa naik sidang itu sih. Tapi untuk detailnya kita nggak bisa ngomong karena memang kita lebih percaya dengan kuasa hukum kita, biar dia menyelesaikan. Kita sudah istilahnya udahlah kita lihat nanti aja, toh kita tahu insya Allah kita yang menang. Jadi sama juga saya juga nggak tahu, bahkan poin-poin yang digugat juga baru tahu. Makanya ya saya berharap sih bisa selesai dengan cepat ya, supaya nggak ganggu aktivitas. Kalau namanya
ada pertanyaan, kenapa sih saya digugat, apa sih? Nah, kalau formalitas kami masukkan gugatan, kalau tidak bisa, pengadilan tidak akan menerima. Jadi kalau pengadilan menerima, artinya formalitasnya terpenuhi. Ya, semua prosedur cukup terpenuhi, persyaratan cukup, sehingga kita tadi mediasi minggu depan dilanjutkan dengan menyampaikan resume. Nah, resume masing-masing pihak, baik dari penggugat maupun dari tergugat. Nah, karena ini sebenarnya bukan gugatan wan prestasi. Perbuatannya adalah mirip dengan ingkar janji, tetapi kita nyatakan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi terus terang aja baru hari ini kita terima gugatannya. Tadi juga diskusi, kami mau mempelajari, baru nanti kemudian ketika pelajari kita juga akan memikirkan juga apakah kita mau menggugat balik. Tapi kita lagi minta waktu untuk mempelajarinya dalam 1-2 hari ke depan. Begitu. Alhamdulillah baik, sehat. Selesai. Oke. Demikian sidang hari selesai dan sidang ditutup kembali. Terima kasih. Kita ngikutin aja kooperatif. Kita pokoknya kooperatif. Kalau sabar berarti apa yang berjalan di persidangan kita iya aja. Ya, kita nggak jatuh Pak. Ngomong yang macam-macam pokoknya apa yang Pak ya dibicarakan di persidangan saya iya aja. Dengan masalah ini hikmahnya banyak banget. Saya tidak mau mengulang lagi deh pokoknya. Mama jauh lebih fresh. Terus saya lihat di salah satu media juga di kamera Mama mukanya tidak sepucat waktu kemarin-kemarin. Sekarang lebih fresh karena ya itu tadi Mama lebih fokus sama rehabilitasinya. Bapak pun juga setiap pagi selalu olahraga. Rambutnya ya bisa dibilang udah lama sih, tapi kalau yang hijau-hijau tadi kayaknya aku baru tahu, tapi kemarin sih sebenarnya warnanya coklat sih, cuman kok tiba-tiba pas lihat pertama tadi waktu ketemu di dalam kok ada hijaunya, yang sempet kaget juga karena waktu besok minggu kemarin itu belum ada hijaunya. Direhab sehat karena hidupnya di sana lebih teratur, lebih apa yang dikerjakan di rehab itu lebih sambil jalan Pak tolong ya Pak ya, lebih tertib karena sore olahraga, siang bobo ciang olahraga. Teman-teman sendiri gimana pada di sana? Musik iya, kalau malam minggu kan pasti kita karaokean. Oh karaokean? Iya, karaokean, makan enak. Ada cerita lucu juga bahwa sepatu olahraganya tuh sampai jebol, minta dikirimin 2 pasang sepatu juga. Ya tapi alhamdulillah Mama
mama berat badannya naik, meskipun naik turun, terus dia diabetesnya juga agak tinggi, tapi alhamdulillah sudah normal semuanya. Sudah makannya juga sudah teratur lagi. Selama di rehabilitasi mama lebih sering masak sendiri karena di sana kan disediain kayak semacam dapur gitu. Jadi paling minta sayur-sayuran untuk dikirim untuk berapa hari, nanti di sana juga disediain kulkas juga, jadi dimasukin ke dalam kulkas, telur gitu-gitu. Tapi makannya bareng-bareng sama rekan-rekan rehabilitasi yang lain. Alhamdulillah semuanya welcome sama mama sih. Inget dulu pernah iseng-iseng syuting jadi figuran juga waktu SD, pernah dibawa sama nyokap ikut-ikutan syuting, biarpun ternyata itu gue baru tahu kabarnya PH-nya ngaco lah, nggak dibayar, padahal itu sinetron tayang. Dan untuk honor pertama banget itu pas jadi figuran cuma 30.000 padahal waktu aku SD, tapi nggak dibayar. Waktu SD karena pas lagi libur sekolah jadi bilang mau dapat uang jajan lebih nggak kayak gitu-gitu kan. Ya udah mau aja, toh juga emang sampai sana kan main-main dan ya pengalaman aja sih, nambah-nambah teman. Seru sih dulu, cuma ternyata taunya kalau ternyata nggak dibayar tuh sakit hati juga sih, karena waktu itu mamaku pas lagi ulang tahun, kita akhir tahun ngerayain tahun baru, bahkan sampai di situ nggak sama keluarga. Tapi ternyata dibohongin dengan nggak dibayar, yang padahal budgetnya tuh sekecil itu dulu gitu. Tapi ya udahlah, jadi pengalaman sih. Ya namanya pikiran anak kecil kan, tahu ternyata kayak begitu ya kapok lah, kayak kecewa, kayak bohong, kesel sendiri. Gimana sih keselnya anak kecil kan? Ya udah kayak gitu-gitu aja sih. Casting dulu untuk bisa dapetin satu iklan pertama aku tuh puluhan kali datang casting, nggak pernah keterima sampai ya udah akhirnya dapat juga. Dan pas dapat malah ketika aku nggak datang casting produk itu gitu, tiba-tiba ternyata dulu di saat casting yang gagal, PH iklan ini nyimpen format format pas casting dulu, habis itu dia ajuin ke klien pas setahun setelah aku casting pertama itu. Dari penghasilan pertama kalau di iklan waktu itu 17 juta. Untuk iklan waktu itu 17 juta. Itu iklan pertama sih. Lagi datang casting tiba-tiba udah ngantri, udah bela-belain padahal besok ngampus atau segala macem, pokoknya jauh lah. Maksudnya struggle itu dulu sih ngerasain itu pas lagi zaman casting yang ditolak sampai bener-bener ditutup itu pintu depan muka karena udah full, udah apa segala macam. Ya kejadian kayak gitu sih. Selebihnya gue bawa bersyukur aja gitu, jadi nggak ngerasa itu jadi kesulitan, jadi ya udah enteng-enteng aja lah. Dulu sempet blank, sempet nggak tahu tujuanku tuh, maksudnya ntar masa depanku nih bakal gimana ya, maksudnya pekerjaan apa yang bisa ngejamin masa depanku gitu. Sampai mikir buat kayak bingung, sambil kuliah pun sambil dicari tahu, kok sampai sekarang gue belum tahu nih gue mau jadi apa gitu. Terus ternyata begitu udah mulai concern di udah mulai iklan, mulai apa segala macem, kayaknya ya entertain nih jadi ladang mata pencarian gue lah gitu. Sekaligus emang fokusnya waktu itu akhirnya gue harus jadi entertainer sekaligus entrepreneur gitu, karena gue kuliah jurusan bisnis kan.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.